Bayangkan jika kamu berada di negeri orang, bekerja keras demi keluarga, tapi justru diperlakukan seperti tahanan oleh majikanmu sendiri. Inilah kisah nyata seorang TKW muda yang berjuang melawan ketakutan, kabur dari siksaan, dikejar-kejar tanpa ampun, hingga akhirnya menemukan jalan pulang. Sebuah kisah penuh air mata, keberanian, dan harapan. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan beri like supaya kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah inspiratif yang menyentuh hati. Di sebuah kota besar di Timur Tengah, seorang gadis muda bernama Sari, seorang TKW asal Indonesia, hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Ia berangkat dengan harapan sederhana, ingin membantu keluarganya di kampung yang sedang kesulitan ekonomi. Namun, begitu menginjakan kaki di rumah majikannya, semua mimpi itu runtuh. Majikannya sangat kejam, memperlakukannya bukan sebagai manusia, melainkan sebagai budak. Sari dilarang berkomunikasi dengan dunia luar, ponselnya dirampas, dan ia hanya diberi makan seadanya. Setiap hari ia bekerja lebih dari 18 jam, tidur di gudang kecil berdebu, dan sering mendapat pukulan bila dianggap lambat. Sari merasa dirinya terjebak dalam penjara tak kasat mata, jauh dari negeri asal, tanpa pertolongan. Namun di balik kelemahan fisiknya, hatinya berbisik, ia harus bertahan, dan suatu hari nanti ia akan bebas. Hari-hari berlalu dengan penuh luka. Sari sering menempelkan telinga di dinding, mendengarkan suara dunia luar, suara mobil melintas, suara anak-anak tertawa, atau panggilan adzan dari masjid. Itu menjadi pengingat bahwa kehidupan normal masih ada, meski baginya hanya seperti mimpi. Majikannya semakin brutal. Ia dikunci di dalam rumah ketika semua orang pergi, bahkan jendela pun dipasangi terali besi. Namun Sari tidak kehilangan akal. Diam-diam, ia mulai memperhatikan kebiasaan majikannya, kapan pintu dikunci, kapan alarm rumah aktif, bahkan kapan majikannya lupa membawa kunci. Malam demi malam, ia menyimpan detail kecil itu dalam ingatan, seperti menyusun peta jalan menuju kebebasan. Setiap kali majikan marah dan memukulnya, rasa sakit itu justru menguatkan tekadnya. Aku harus keluar dari sini, apapun risikonya, batinnya sambil menggenggam kain lusuh yang selalu menemaninya tidur. Kesempatan itu datang pada suatu malam musim panas. Majikannya terburu-buru keluar rumah untuk menghadiri pesta keluarga. Dalam kekacauan itu, salah satu jendela dapur tertutup namun tidak terkunci sempurna. Sari yang sedang mencuci piring menyadarinya. Jantungnya berdegup kencang, tangannya gemetar, tetapi pikirannya tajam. Ia tahu ini adalah peluang yang jarang muncul. Dengan hati-hati, ia menunggu sampai rumah benar-benar sepi. Lampu-lampu padam, suara langkah menghilang. Ia mendekati jendela itu, mencoba mendorongnya perlahan. Bunyi berdecit membuatnya berhenti sejenak, napasnya tertahan, seakan dunia ikut membisu. Lalu dengan kekuatan sisa, ia berhasil membuka celah cukup lebar untuk tubuh mungilnya. Tanpa pikir panjang, ia merayap keluar, merasakan angin malam menyentuh wajahnya untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Air matanya menetes, bukan karena sedih, melainkan campuran rasa takut dan lega. Namun kebebasan itu tidak datang dengan mudah. Begitu ia menjejakkan kaki di jalan belakang rumah, seekor anjing penjaga tetangga menggonggong keras. Gonggongan itu memecah keheningan malam, membuat Sari panik. Ia berlari kecil, menundukkan badan, berharap tidak ada yang mendengar. Sayangnya, alarm rumah majikan tiba-tiba berbunyi. Rupanya pintu utama tidak tertutup rapat ketika majikannya pergi, dan sensor menangkap gerakan. Dalam hitungan menit, penjaga keamanan komplek mulai berpatroli. Sari bersembunyi di balik tong sampah besar, menahan napas. Suara sepatu dan senter menyapu kegelapan, nyaris mengenai wajahnya. Tubuhnya gemetar, keringat dingin mengalir meski malam itu panas. "Tolong, Tuhan, jangan biarkan aku ketahuan," bisiknya lirih. Saat senter berpindah menjauh, ia menarik napas panjang, lalu kembali berlari, secepat kakinya mampu membawa. Perjalanan itu berubah menjadi pelarian panjang. Sari tidak tahu arah, hanya mengandalkan insting dan cahaya lampu jalan. Setiap kali mendengar suara mobil mendekat, ia segera menepi, berjongkok di balik tembok. Nafasnya memburu, tenggorokannya kering, dan kaki telanjangnya penuh luka karena berlari di jalanan kasar. Dalam benaknya, wajah ibunya muncul, dengan senyum yang selalu menenangkan. Itu menjadi bahan bakar tekadnya untuk terus maju. Di kejauhan, ia melihat papan dengan tulisan Arab yang samar-samar bisa ia baca. Ia teringat pelajaran bahasa yang sedikit ia pahami dari brosur agen sebelum berangkat. Ia tahu, jika bisa mencapai terminal bus,
Mungkin ia bisa menemukan jalan keluar. Namun bayangan majikannya, yang tentu akan mencari dengan penuh amarah, menghantui langkahnya. Ia sadar, kejaran belum berakhir, justru baru saja dimulai. Sari terus berlari melewati ganggang sempit hingga akhirnya tiba di sebuah pasar yang hampir sepi. Hanya ada beberapa pedagang yang membereskan dagangan mereka. Ia berusaha menutupi wajah dengan kerudung lusuh yang masih melekat di kepalanya, takut dikenali. Namun rasa lapar dan haus membuat tubuhnya lemas. Ia memberanikan diri mendekati seorang pedagang tua yang sedang menutup warung teh. Dengan suara bergetar, ia meminta seteguk air. Pedagang itu menatap curiga, tapi melihat mata Sari yang penuh ketakutan, ia memberikan sebotol kecil tanpa banyak bicara. Sari mengucapkan terima kasih lirih lalu segera menjauh. Ia tahu, jika ia tinggal terlalu lama, resikonya besar. Di belakang, suara sirene patroli terdengar samar, semakin mendekat. Hatinya makin kacau, waktu kian menipis, dan jika ia tertangkap, penderitaan akan jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Dalam kepanikan, Sari memutuskan bersembunyi di sebuah mushola kecil di tepi pasar. Mushola itu gelap, hanya diterangi cahaya lampu minyak. Ia masuk perlahan, duduk di pojok, sambil memeluk lutut. Air matanya menetes, tubuhnya menggigil. Ia menengadah, berdoa dalam diam, meminta kekuatan agar bisa bertahan. Suara langkah terdengar di luar, membuat jantungnya hampir meloncat keluar. Dua pria berseragam patroli berbicara dengan bahasa Arab yang sebagian ia pahami. Mereka mencari seorang hadamah kabur, pembantu rumah tangga yang melarikan diri. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia menutup mulut dengan tangan agar tidak bersuara. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, langkah itu menjauh. Ia bersyukur, tapi sadar ia tak bisa terus sembunyi. Ia harus bergerak cepat sebelum pagi tiba, karena saat fajar datang, pencarian pasti semakin ketat. Sari keluar dari mushola dengan hati-hati, melangkah ke jalan yang lebih ramai. Lampu jalan mulai redup, tanda waktu hampir fajar. Ia berbaur dengan beberapa pekerja malam yang pulang, berharap penampilannya tidak mencolok. Namun pakaian lusuhnya menarik perhatian. Seorang sopir taksi sempat melirik curiga, lalu bertanya dengan nada kasar. Sari berpura-pura tidak mengerti, hanya menunduk dan berjalan cepat. Untungnya, sopir itu tidak mengejar. Ia terus berjalan hingga menemukan papan penunjuk arah ke terminal bus. Jaraknya masih jauh, tapi itu satu-satunya harapan. Bayangan ibunya kembali hadir, memeluknya dalam doa. "Aku harus pulang, aku harus sampai rumah," bisiknya sambil menggenggam dadanya yang berdebar kencang. Namun dari kejauhan, ia mulai melihat lampu mobil hitam yang ia kenal, mobil majikannya. Tubuhnya langsung kaku, seolah darahnya berhenti mengalir. Mobil itu melaju perlahan, lampunya menyapu jalan. Sari berbalik dan masuk ke lorong kecil, berharap tidak terlihat. Namun suara teriakan memanggil namanya terdengar samar. Majikannya benar-benar mencarinya, ditemani beberapa pria besar. Mereka tampak seperti bayangan hitam yang mengancam, mendekat perlahan. Sari berlari sekencang-kencangnya, melewati tumpukan sampah dan pagar berkarat. Nafasnya tersengal, kakinya terasa seolah terbakar, tapi rasa takut membuatnya tidak berhenti. Teriakan, "Tangkap dia!" menggema, memotong kesunyian malam. Ia menoleh sebentar, dan benar, salah satu dari pria itu mengejarnya. Ketika jarak semakin dekat, Sari memanjat pagar besi yang penuh kawat. Tangannya berdarah, kulitnya robek, tapi ia berhasil melompat ke sisi lain. Ia jatuh keras di tanah berpasir, namun segera bangkit, meski tubuhnya gemetar dan lututnya terluka parah. Di sisi lain pagar, Sari menemukan jalanan menuju terminal yang sudah mulai ramai oleh pekerja subuh. Ia berlari di antara kerumunan, mencoba menyembunyikan dirinya. Keringat bercucuran, napasnya terengah, namun semangatnya tak padam. Ia melihat papan kecil bertuliskan, "Bus ke perbatasan," dalam huruf Arab yang samar ia pahami. Itu satu-satunya kesempatan. Ia mengeluarkan uang kertas kusut yang ia sembunyikan di balik pakaian sejak lama, uang yang berhasil ia sisihkan diam-diam dari majikannya. Dengan uang itu, ia mendekati kondektur bus, berusaha berbicara dengan bahasa terbata-bata. Kondektur menatapnya lama, seolah tahu ia sedang dalam masalah. Namun sebelum ada jawaban, suara teriakan kembali terdengar di belakang. Majikannya berhasil mengejarnya sampai terminal. Dunia Sari seakan berhenti. Sari panik, matanya mencari jalan keluar.
Orang-orang di terminal mulai memperhatikan keributan. Majikannya berteriak, menunjuk ke arahnya, membuat beberapa penumpang terkejut. Sari hanya punya satu pilihan, naik ke bus secepat mungkin. Ia meraih tangan kondektur sambil berkata dengan suara memohon, tolong saya, meski bahasanya terbata. Kondektur, seorang pria paruh baya dengan wajah keras, sejenak terdiam. Namun melihat tatapan mata Sari yang penuh ketakutan, ia segera menariknya masuk ke dalam bus. Pintu ditutup dengan cepat, mesin meraung. Majikannya berlari, memukul pintu bus dengan marah, tapi kendaraan itu sudah melaju perlahan keluar dari terminal. Sari menempelkan wajahnya ke jendela, melihat bayangan majikannya semakin menjauh. Air mata deras mengalir, bukan hanya karena lega, tetapi juga karena trauma mendalam yang ia bawa. Di dalam bus, suasana hening bagi Sari terasa seperti surga. Kursi usang, bau solar yang menyengat, dan getaran mesin justru menjadi musik kebebasan. Namun ia sadar, ini belum berakhir. Bus itu menuju perbatasan kota, dan kemungkinan besar majikannya akan melapor ke polisi atau pihak imigrasi. Jika itu terjadi, ia bisa saja dicegat di pos pemeriksaan. Pikirannya berputar cepat, berusaha mencari cara untuk tetap lolos. Seorang ibu tua yang duduk di sebelahnya menatap penuh iba, lalu memberinya sepotong roti kecil. Sari tersenyum lemah, menerima dengan tangan gemetar. "Terima kasih," ucapnya lirih. Itu menjadi kekuatan tambahan untuk melanjutkan perjalanan. Ia menunduk, berdoa dalam hati agar Tuhan tidak meninggalkannya di tengah perjuangan yang hampir membuatnya kehilangan harapan. Bus terus melaju menembus jalanan panjang menuju gurun yang seolah tak berujung. Sari menempelkan kepalanya ke jendela, mencoba menenangkan diri. Namun setiap lampu jalan yang dilewati terasa seperti mata yang mengawasinya. Bayangan majikan yang berteriak memanggil namanya masih terngiang di telinganya. Ia menggenggam kain lusuh yang selalu menemaninya sejak dari kampung, seolah benda kecil itu menjadi jimat penenang. "Aku akan pulang, Bu. Aku janji," bisiknya lirih. Di kejauhan, ia mulai melihat tanda pos perbatasan. Jantungnya kembali berdebar kencang. Jika ia ditahan di sana, semua perjuangan akan sia-sia. Ia menunduk, menyembunyikan wajahnya, berharap para petugas tidak terlalu memperhatikan seorang gadis lelah dengan pakaian lusuh yang duduk di kursi belakang. Ketika bus berhenti di pos pemeriksaan, semua penumpang diminta turun. Sari ikut berdiri, lututnya gemetar. Petugas berseragam memeriksa satu persatu, meminta dokumen identitas. Ia tahu ia tidak memiliki dokumen sah, karena paspornya ditahan majikan sejak hari pertama. Nafasnya tercekat. Saat gilirannya hampir tiba, seorang ibu tua yang tadi menemaninya tiba-tiba menggenggam tangannya dan menyerahkan selembar kertas lusuh kepada petugas. Dengan bahasa Arab yang lancar, ibu itu berkata bahwa Sari adalah keponakannya yang sakit dan butuh segera kembali ke kampung. Petugas menatap curiga, tapi karena antrean panjang, ia hanya mengangguk dan membiarkan mereka lewat. Sari hampir pingsan karena lega. Ia menunduk dalam-dalam, menahan air mata yang nyaris tumpah. Tanpa bantuan ibu itu, ia pasti sudah tertangkap. Setelah melewati pos perbatasan, bus melaju lagi ke arah kota pelabuhan. Sari merasa hidupnya diberi kesempatan kedua. Ia menatap ibu tua itu dengan penuh terima kasih, meski tidak tahu siapa sebenarnya wanita itu. Dengan suara terbata, ia berusaha mengatakan terima kasih berkali-kali. Ibu itu hanya tersenyum, mengusap bahu Sari, seolah berkata bahwa semua akan baik-baik saja. Sari akhirnya bisa tidur sejenak, meski mimpi buruk tentang majikannya terus menghantuinya. Ketika terbangun, langit sudah mulai cerah. Pelabuhan terlihat di kejauhan, dengan kapal-kapal besar yang siap berangkat. Untuk pertama kalinya sejak lama, Sari merasa pintu menuju kebebasan benar-benar terbuka di depannya. Namun ia juga tahu, perjalanan pulang masih panjang, penuh tantangan, dan ia harus tetap waspada. Pelabuhan itu riuh oleh suara buruh yang memanggul barang, deru mesin kapal, dan teriakan pedagang yang menawarkan makanan. Sari turun dari bus dengan langkah gontai, tubuhnya masih terasa lemah. Namun semangat dalam dirinya semakin menyala. Ia mencari kapal yang menuju negara tetangga agar bisa pulang ke Indonesia. Dompetnya hanya berisi beberapa lembar uang kusut, cukup untuk membeli tiket kelas paling murah. Saat ia bernegosiasi dengan petugas pelabuhan, tiba-tiba ia melihat beberapa pria berseragam yang tampak mencari seseorang. Jantungnya kembali berdetak kencang. Rasa takut menghantui, seakan bayangan majikannya belum berhenti mengejarnya. Ia segera menunduk, menyembunyikan wajah, lalu berbaur dengan kerumunan buruh pelabuhan yang sibuk. Dengan penuh keberanian,
Sari akhirnya berhasil mendapatkan tiket kapal kargo kecil yang berangkat malam itu. Tiketnya lusuh, tanpa nomor kursi, hanya izin untuk menumpang di dek bersama penumpang lain. Saat matahari tenggelam, ia naik ke kapal itu. Angin laut menyapu wajahnya, membawa aroma asin yang menusuk. Suasana gelap membuatnya sedikit lega, seolah lautan luas menyembunyikan jejaknya. Namun rasa cemas tak kunjung hilang. Ia terus menoleh ke belakang, takut jika tiba-tiba seseorang muncul dan menyeretnya kembali. Kapal perlahan meninggalkan dermaga, lampu kota makin jauh, berganti dengan kegelapan laut. Sari memejamkan mata, berdoa lirih. Untuk pertama kalinya, ia merasakan jarak nyata antara dirinya dan belenggu majikan kejam yang hampir menghancurkan hidupnya. Malam di atas kapal terasa panjang. Angin dingin menusuk tulang, membuat tubuh Sari menggigil. Ia berbaring di sudut dek, hanya beralaskan kain tipis. Beberapa penumpang lain menatapnya, ada yang ramah, ada pula yang curiga. Namun ia tidak peduli, fokusnya hanya satu, pulang. Dalam tidurnya yang singkat, ia bermimpi buruk, tentang majikan yang menyeretnya kembali ke rumah penyiksaan, tentang pintu besi yang terkunci, tentang teriakan minta tolong yang tak pernah dijawab. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin, menatap langit malam penuh bintang. "Aku masih hidup," bisiknya lirih, mencoba menenangkan diri. Ombak bergemuruh di bawah, seolah ikut menyemangati perjalanannya menuju kebebasan. Beberapa hari kemudian, kapal itu merapat di pelabuhan negara tetangga. Sari turun dengan hati berdebar. Ia harus mencari kantor perwakilan Indonesia, atau siapapun yang bisa menolongnya. Dengan langkah ragu, ia berjalan menyusuri jalanan kota asing yang lebih ramah daripada tempat sebelumnya. Setelah berjam-jam berjalan, akhirnya ia menemukan sebuah gedung kecil dengan bendera merah putih berkibar di depannya, kantor KBRI. Air matanya langsung jatuh deras. Dengan sisa tenaga, ia masuk, mendekati petugas, dan berkata terbata-bata, "Saya, TKW, kabur." Petugas itu menatapnya dengan kaget, lalu segera menuntunnya masuk. Untuk pertama kalinya, Sari merasa dirinya benar-benar aman. Di ruang aman KBRI, Sari diberi makanan hangat, pakaian bersih, dan tempat tidur sederhana. Ia menangis terseduh, mencurahkan semua penderitaan yang selama ini dipendam. Petugas mendengarkan dengan sabar, berjanji akan membantu memulangkannya ke Indonesia dan melindunginya dari ancaman majikan kejam. Hari-hari berikutnya, Sari menjalani pemeriksaan kesehatan dan pendampingan psikologis. Luka di tubuhnya perlahan sembuh, meski luka batin masih terasa. Namun di dalam hatinya, tumbuh tekad baru. Kelak, ia ingin memperjuangkan nasib para TKW lain agar tidak mengalami penderitaan seperti dirinya. Dan ketika akhirnya pesawat yang membawanya pulang lepas landas, Sari menatap awan dengan senyum tipis. Perjuangannya penuh luka, tapi ia berhasil merebut kembali hidupnya.